Hi, hello my friend, it's Ima. I'm back with another video. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang ide freelance lagi. Karena dari sekian banyak video yang udah pernah aku bikin, video-video tentang ide freelance itu adalah video yang paling banyak viewsnya. Aku nggak tahu kenapa. Kalau misalkan kita itu ngomongin tentang freelance, pasti banyak banget dari kalian itu mikir kalau freelance itu membutuhkan skill. Jadi pasti akan ada banyak pertanyaan dari kalian, aku itu nggak punya skill yang bisa aku jual, mau apply freelance apa yang sekiranya tuh nggak ada skill. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas beberapa freelance yang mungkin bisa kalian daftarkan atau bisa kalian apply meskipun kalian itu merasa nggak punya skill. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku mau ngasih informasi dulu nih. Aku nggak tahu motivasi kalian kenapa kalian itu klik video ini, tapi yang jelas aku yakin kalau kalian ini yang memutuskan untuk menonton videoku, pasti kalian ini sedang mencari pekerjaan, entah itu pekerjaan part-time, freelance, atau bahkan mungkin full-time kayak gitu. Aku mau ngenalin salah satu aplikasi yang pastinya berguna dan bermanfaat banget buat kalian-kalian, terutama kalian-kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau job seeker. Aplikasi ini adalah Kita Lulus. Bingung di mana cari lowongan pekerjaan yang terpercaya? Ada ribuan loker terbaru setiap hari dan sudah diawasi Kominfo. Semuanya ada di Kita Lulus. Kamu bisa dapetin lowongan kerja di sekitar domisili atau sesuai pendidikanmu, mulai dari SMA, SMK, sampai S1. Dan kemudahan cari loker magang atau full time di rumah aja atau ke kantor. Temukan pekerjaan impianmu di Kita Lulus. Download lewat link di deskripsi. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang ini mungkin lagi mencari pekerjaan, mungkin kalian habis lulus kuliah, atau mungkin kalian gap year, atau mungkin pengen part-time buat nambah-nambah income tambahan, kalian bisa download aplikasi Kita Lulus sekarang. Link downloadnya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung cek aja di bawah. Jangan lupa download dan semoga berhasil. Oke, sekarang lanjut ke videonya ya. Ngomong-ngomong tentang freelance nih, sebenarnya aku itu udah sering banget bikin video-video tentang ide freelance. Kalau misalkan kalian pengen nonton, kalian bisa cek link-linknya yang ada di sini. Aku bakalan taruh di sini. Daripada kalian itu mencari video-videonya dan kalian nggak mau pilih-pilih mana sekiranya freelance yang nggak terlalu membutuhkan skill, jadi aku bikin khusus aja tentang tema ini. Dari sekian freelance yang nantinya akan aku bikin, bukan berarti di sini tuh kalian nggak membutuhkan skill, karena menurut aku skill itu bisa diasah seiring berjalannya waktu. Freelance di sini ada modal yang harus kalian tukarkan, mungkin dari device yang kalian gunakan atau mungkin dari keahlian khusus yang bisa kalian jual di sini. Maksudnya keahlian tuh bukan keahlian yang bukan expertise banget gitu loh, ngerti nggak sih maksudku? Yang jelas di sini kalau misalkan kalian itu ingin berkomitmen menjadi freelancer, seenggaknya kalian itu berusaha dulu, bangun portfolio sebanyak mungkin. Karena masalah skill ini tuh bisa diasah, jadinya di sini kalian itu tinggal berkomitmen aja kalau memang kalian itu pengen menjadi seorang freelancer kayak gitu. Oke, jadi sekarang langsung aja aku bahas ide freelance pertama yang bisa kalian lakukan di rumah tanpa kalian itu memiliki skill-skill khusus kayak gitu. Nah, yang pertama ini adalah transcriber atau transcriptionist. Mungkin di sini ada beberapa orang yang belum tahu ya tentang transcriber itu apa. Jadi aku jelasin sedikit. Transcriber ini adalah salah satu kegiatan di mana kalian itu mendengarkan seluruh audio, entah itu audionya itu adalah audio dialog ataupun monolog, di mana nanti audio yang kalian dengarkan itu harus kalian transkripkan ke dalam tulisan. Nah, biasanya tuh ada platform khususnya atau kayak aplikasi khusus untuk mentranskripkan audio tersebut. Jadi kalian tinggal tulis aja. Biasanya untuk transcriber ini, project transcriber itu membutuhkan orang-orang yang memiliki bahasa yang fasih, atau kalian itu native speaker atau nearly native. Misal kalian itu orang Indonesia, berarti kalian bisa mendaftarkan diri untuk project bahasa Indonesia. Atau misal kalian itu merasa udah cukup fluent dengan bahasa Inggris, kalian juga bisa banget mendaftarkan untuk project transcriber berbahasa Inggris atau mungkin Melayu atau mungkin Brazil dan lain sebagainya kayak gitu. Transcriber ini tuh biasanya akan ada guideline ya atau peraturan dalam penulisan. Jadi kalian itu tidak hanya mendengarkan langsung tulis aja, tapi ada beberapa peraturan. Contohnya peraturannya itu kayak misalkan besar kecil suatu huruf, penggunaan titik, koma, hyphen dan lain sebagainya, apa aja yang tidak diperbolehkan ditulis, karena beberapa mungkin kadang tidak memperbolehkan kita itu menambahkan karakter khusus kayak misalkan tanda tanya, tanda pentung, dan tanda-tanda lainnya kayak gitu, atau mungkin spasinya dan lain sebagainya. Itu semua ada peraturannya sebelum kita itu menulis apa yang kita dengarkan. Nantinya dari guideline itu, karena guideline ini adalah salah satu standarisasi penulisan, itu nanti akan mempengaruhi akurasi kalian. Semakin kecil
kecil kesalahan kalian, itu semakin tinggi akurasi kalian, dan semakin tinggi akurasi kalian, semakin besar pula peluang kalian itu mendapatkan bayaran yang tinggi kayak gitu. Nah, untuk sistem pembayarannya biasanya itu dibayarkan sesuai dengan rate hour record kalian. Misalkan nih, kalian itu sudah menulis seluruh dialog atau monolog dari 1 jam record, pokoknya tanpa ada jeda, itu memang murni full orang ngomong kalian transkripkan, itu nanti kalian akan dibayar. Biasanya untuk rata-rata per project itu tuh sekitar $8 per jam recordnya. Untuk pembayaran itu beda-beda ya tiap platform atau tiap project platformnya. Jadi kalau misalkan kalian itu ngedaftarnya di tempat ini mungkin bayarannya $8, bisa jadi di tempat lain itu cuma $7, $6 atau bahkan $10 kayak gitu. Setelah kalian itu udah paham nih transcriber ini pekerjaannya kayak begitu, terus gimana ya caranya itu kita mendaftarkan diri dan mendapatkan pekerjaan sebagai transkripsionis ini? Ada beberapa platform yang dia itu memang menyediakan pekerjaan-pekerjaan tentang transcriber ini. Kalian bisa cek di LinkedIn, karena dulu aku juga pernah daftar lewat LinkedIn juga, atau kalian mengikuti project-project kayak yang ada di Appen atau mungkin di Freelancer, Turbulencer dan lain sebagainya. Itu biasanya memang menyediakan. Intinya kalau misalkan transcriber itu yang jelas kalian itu harus akurasinya tinggi. Jadi bisa dibilang ini adalah kerjaan yang susah tapi juga gampang, tapi ya nggak gampang banget kayak gitu. Kemudian lanjut yang kedua. Untuk yang kedua di sini kalian bisa mencoba untuk jual stok foto. Nah, jadi ini agak sedikit ke arah fotografi. Kalau misalkan kalian tuh anaknya suka foto-foto, terus daripada kalian itu menyimpan foto-foto kalian cuma di HP doang, kalian bisa cobain untuk menjual foto-foto kalian. Di sini kalian itu bisa jual foto-foto kalian lewat beberapa platform. Sebenarnya ada banyak banget, tapi contohnya itu kayak Shutterstock, terus kemudian Adobe Stock, iStock, ataupun Getty Image ya, karena Getty Image ini kemarin sempat rame juga kayak gitu. Dan masih banyak lagi, ada banyak banget. Kalian itu untuk menjual foto bukan berarti kalian itu harus punya device yang mumpuni banget, kayak mungkin harus kamera yang bokeh lah dan lain sebagainya, atau mungkin HP-nya harus HP yang mahal. Kalian nggak perlu overthinking sampai ke sana, karena sebenarnya kalian menggunakan HP biasa aja itu bisa, selama foto-foto yang kalian upload itu adalah foto-foto yang lolos kriteria. Mungkin contohnya adalah tidak blur, tidak ada kotor gitu, bintik-bintik dan lain sebagainya. Terus kemudian juga fokus, dan objeknya itu disesuaikan dengan kriteria-kriteria foto yang ingin diupload. Contohnya mungkin bukan manusia, atau mungkin itu adalah objek benda dan lain sebagainya kayak gitu. Yang ketiga di sini kalian bisa jadi afiliator. Jadi afiliator ini adalah salah satu program buat seorang influencer ataupun non-influencer, di mana kalian itu bisa memasarkan produk dari suatu platform yang nantinya kalian rekomendasikan kepada orang. Jadi di sini kalian itu membagikan link dari platform, baik itu melalui media sosial kalian atau apapun lah itu, dimana nantinya kalau misalkan orang berhasil membeli barang yang udah kalian rekomendasikan, itu kalian akan mendapatkan komisi. Sebenarnya aku juga pernah share juga, tapi waktu itu tentang Shopee Affiliator, jadi kalian bisa cek link di sini. Jadi tugas kalian di sini hanyalah mendaftarkan sebagai program partner tersebut. Kalau misalkan kalian udah lolos, kalian bisa mulai aja membagikan produk-produk pilihan kalian, produk-produk favorit kalian kepada teman-teman terdekat kalian atau khalayak umum, baik itu lewat media sosial, Twitter, Instagram, WhatsApp, status, Facebook dan lain sebagainya. Nah, komisinya pun juga beragam ya, setiap platform itu beda-beda. Di sini aku biasanya share tuh di Instagram atau kalau nggak di YouTube, karena aku anaknya agak males-malesan gitu loh promosi-promosi. Cuman itu sangat cukup membantu banget. Udah gitu kerjaannya juga cukup mudah. Kalian tinggal salin link aja, kalian bagikan ke orang, terus kalian tunggu aja, terus tiba-tiba ada komisi yang masuk. Lanjut yang terakhir, ini yang terakhir ya. Ini aku bikin tuh agak compact gitu, jadi ada 4, dan yang 4 ini adalah yang terakhir. Ini kalian bisa menjadi seorang penulis lepas atau content writer, dimana kegiatan ini tuh sebenarnya memang sedikit membutuhkan kalian menulis, tapi bukan berarti kalian itu nggak bisa, karena mungkin memang menulis itu tuh membutuhkan waktu untuk mengasahnya, tapi nggak ada salahnya kalian itu mencoba mulai dari tulisan-tulisan yang mudah sesuai dengan genre-genre yang kalian minati, karena masih banyak banget platform yang dia itu memang membutuhkan penulis-penulis lepas yang temanya itu mudah ataupun ringan. Contohnya kayak IDN Times. Nah, di IDN Times ini kalian itu bisa banget untuk mencoba menulis sesuai dengan genre-genre pilihan, karena di sana banyak banget genrenya atau temanya, kayak misalkan otomotif, kemudian beauty atau healthy lifestyle, kemudian pendidikan, politik dan lain sebagainya. Kalian bisa coba sesuai dengan minat kalian. Kalau memang kalian itu suka yang traveling, kalian bisa coba bikin tulisan kayak 10 rekomendasi
rekomendasi tempat makan di daerah ini kayak gitu. Nah, untuk sistemnya sendiri di IDN Times itu adalah sistem poin ya. Jadi semakin banyak tulisan yang kalian bikin dan semakin banyak orang yang membaca tulisan kalian itu akan mendapatkan poin. Semakin banyak poin yang kalian dapatkan, itu kalian bisa redeem menjadi uang. Selain itu, kalian juga bisa menulis di platform tentang review film ataupun review makanan kayak gitu. Aku juga pernah sempet bahas videonya, nanti linknya aku taruh di sini. Nah, untuk film sendiri bisa disesuaikan dengan genre film kesukaan kalian, karena itu akan membantu memudahkan kalian memikirkan sudut pandang dari kalian sendiri gitu, karena ini namanya review ya, seperti itu. Atau kalian juga bisa cobain untuk menulis di Hipway. Hipway ini juga salah satu platform yang mendukung orang-orang yang suka menulis. Nah, untuk sistem pembayarannya juga rata-rata koin ya. Semakin banyak kalian itu membuat tulisan, semakin banyak peluang tulisan kalian itu dibaca orang, dan semakin banyak orang yang membaca tulisan kalian akan mendapatkan tinggi poinnya gitu, dan poin ini nantinya bisa kalian redeem menjadi uang. Oke, jadi mungkin videonya singkat banget aja seperti itu tadi. Semoga videonya membantu buat teman-teman yang sekarang ini lagi sedang memperjuangkan untuk mencari cuan. Semoga video ini membantu. Dari aku gitu dulu aja. Thanks for watching this video. I hope you guys enjoy and I'll see you in the next video. Bye bye.